jaga kemaluan. Bu, mohon maaf, ini mandukan dukan itu. Ayah ojol, ayah nunabi atau siapa ke rumahnya, dia memang sendirian di rumahnya. Biasa ya, bayar dulu ya. Ayah Allah yang kita menangkan. Yang lebih parah gitu, ada seorang tamu datang, terus disiapkan. Dia seorang sastrawan dengan puisinya dan mendengar puisi yang kalau berzina ini orang baru, tapi dengan kata-kata itulah no, nah sebelum darinya mencoba orang gombal gitu, terbuai. Bahkan di daerah sana gue, ini mengerikan sekali buat saya. Ada seorang ibu, seorang istri yang diridhokan oleh suaminya untuk berbuat zina dengan gurunya. Anaknya juga iya, ibunya istrinya iya. Kata suaminya, dari dosa saya. Kan keridhaan suami istri tergantung keridhaan. Ya Allah. Allah. Astagfirullah. Ada. Jaga di sana ya ujiannya Allah. Ini kunci surga yang ke-13 sekali apa? Salah menjaga kehormatan ini. Nah ini yang terakhir. Wa at zaujah naluliya. Itu punya syukur ya. Saya ibu mohon maaf ya, iblis bu dilaknat oleh Allah karena lihat adanya. Kan kata Allah, saja itu malaikat gitu ya, sujudlah kau kepada. Ternyata malaikat semuanya hormat ke Adam ini. Ila iblis alba wastakbara. Jadi dia kayak telah anak kudu hormat ke jelemaahnya. Akang teh senior dia. Dia lihat Adam yang baru. Padahal yang nyuruh sujud siapa? Bukan Adam kan? Tapi perintah Allah. Tak iya bu. Dilaknat kemudian seorang sosok iblis yang tadinya dia seorang yang taat. Tapi kemudian dia tidak taat kepada Allah. Meskipun untuk sujud pada wajah. Terkadang para istri hanya melihat suaminya, tidak melihat Allahnya. Kalau penghasilan lebih gede saya, boleh loh pada sekali. Bapak nama pokoknya. Keturunan boleh di sana ujiannya. Dia melihatnya sosok suami, bukan melihat Allah atau Rasul. Tapi ini yang kemudian harus tundukkan ego para istri, para ibu di hadapan suami. Karena Allah yang nyuruh. Kadang-kadang begitu. Benar ibu keluar bumi misalnya jam 7 atau mau kerja, ketemu Pak Haji di rumah, Haji. Ketemu lagi, senyum. Tanya, dengan yang di rumah tadi dari subuh sudah senyum lagi. Allah, aku dari imam bagus biasa, justru karena biasa itu. Ini mohon maaf sekali, mohon maaf. Ya, ini sering saya sampaikan di beberapa pengajian ibu, ketika keundangan ibu dandan, ibu berias, ya. Buat siapa? Buat suami. Oh ya? Bahasa kan batur lihat mamah teh ngahgan bapak. Artinya naon? Perhiasan lihat orang kan? Hati-hati bu. Dan yang kedua ini mana nanti? Buknya ini. Jadi mohon maaf,
suami itu bukan satu-satunya pintu kunci surga buat itu. Salah satu. Ada 3 yang lain. Tetapi kemudian hadis mengatakan bahwa keridhaan suami itu menjadi keridhaan Allah. Kenapa tidak keridhaan orang tua? Karena ibu sudah diserahkan pada saat menikah, ijab kabul. Jadi prioritas setelah menikah adalah suami. Ujung-ujung mama sareng apa kabuli painan ke karaoke. Ibu nyerang saya tilu atau apa? Numpang payungkeun di pasihan saya sana semama yang bapak ibu tapi suami pasti juga ada. Ya mau apa tuh? Ibu sudah diserahkan ke suami. Allahu Akbar. Ibu, kalau ibu berkenan dan saya mau diizinkan untuk bertemu lagi di kesempatan lain, saya ingin membahas ini saja di pengajian ini agar what you have studied is what you will do. Apa yang ibu telah pelajari adalah itu yang akan dikerjakan. Saya hanya ingin mengajak saya, istri saya, atau para ibu, ayo dengan pengajian ini beramal untuk keseharian saya. Ibu perbaiki apa yang berada di desa, itu saja. Cita-citakan menjadi ahli surga, menjadi tanggal Rasulullah SAW di surga dengan tahapan-tahapan ilmunya. Sebab kalau dengan tahapan ilmu tidak akan mengecapai. Itu bisa jadi ibu jangan bosan ke pengajian ini atau pengajian yang lain. Ya Allah, aku kerja ini. Sekarang salat yang benar kan jadi PR ya. Sampai sekarang salatnya masih begitu-begitu juga kan gitu. Saumnya seperti apa? Agar saumnya seperti Rasulullah dan sahabat dan para sahabat. Kemudian menjaga kehormatan diri seperti apa? Ya. Dan yang terakhir bagaimana ibu khususnya taat pada suami. Boleh tidak? Saya ingin ibu mempertegas dengan pertanyaannya. Ini karena bedanya pengajian khusus ini, mudah-mudahan ibu semakin memahamkan diri untuk bisa hal yang beramal gitu. Tapi yang tidak ada kendala gitu. Ya. Karena ini insya Allah sebenarnya sudah disiapkan materi pertama ini, tapi lihat waktu. Saya sudah siapkan ini. Bagaimana sholat yang berkualitas. Tapi insya Allah itu dikabulkan. Sekarang silakan ibu menginternalisasi materi yang saya sampaikan dan munculkan kekuatan keinginan untuk menjadi ahli surga dengan izin Allah lewat izinnya suami dan suami dan kemudian beramal dan menjaga keimanan. I think that's all what I want to say to you all. May Allah give us mercy and blessing so we can be pious more, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah betul ada ini real ya pengalaman Bu ya. Bahkan ada seorang anak 14 tahun yang saya perhatikan diwawancara oleh stasiun televisi. Dia dandan menor dan ada di pinggir jalan. Ketika diwawancarai, kenapa ada di sini? Aku disuruh oleh ayah, kan anak itu harus taat ke ayah. Bu dicatat klausul Rasulullah SAW, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kalau maksiat kepada Allah. Suami nyuruh begitu boleh tentang. Tapi mungkin dengan bahasa yang baik agar suami pun kemudian dia gitu kan, naudzubillah sampai ke sana. Tapi bisa jadi hal kecil seperti madang-dang antara keundangan teknis halnya. Ibu sudah mulai paham bahwa Allah Akbar, ancamannya luar biasa dan mohon maaf ya kalau ibu tidak meluruskan niat. Seorang perempuan dandan keluar rumah untuk dipandang orang, ibu tidak akan mendapatkan uangnya sulit. Nah, ya perintah suami, ya kalau misalnya suaminya memerintahkan dandannya, mama
seorang muslimah. Dan tampilan mama adalah dakwah kepada orang. Amin ya. Ini suaminya bagi. Tampilan mama adalah dakwah. Mama mau di rumah, mama tetap dakwah. Apalagi kalau mama bisa menjaga diri. Ayah sangat bahagia. Mungkin kata-kata suami yang bijak begitu ya. Jadi dia mengupayakan, kalaupun tampil di depan orang, dilihat orang, dia bismillah, ya Allah, aku ini berdakwah untuk mereka. Saya wakil dari seorang muslimah yang harus berdakwah menyampaikan terlihat seorang muslimah. Tetapi dengan catatan tertentu dandannya tidak begini. Dan dia konsisten, baik di luar rumah atau di dalam rumah. Itu pertama. Yang kedua, bagi sekalian, dosanya datangnya di tangan suami. Iya, kalau suaminya menyuruh kaki. Istri pun berdosa, dia tetap bertanggung jawab. Sebab dalam dirinya ada, ya turun itu maksiat. Ini yang benar. Bukan nyalahin Allah. Kalau kemudian dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tapi sekali lagi sampaikan dengan baik, ya. Mama pernah dengar bahwa tidak ada ketaatan kalau dalam maksiat kepada Allah. Ibu boleh cemburu suami ke istri, harus. Tapi cemburu apa? Cemburu jadi niatan, ya Allah, aku khawatir istriku berbuat maksiat di hadapan Engkau. Itu. Jadi senantiasa itu ya. Yang aku mau nikah pasti 24 tahun mamanya cemburu gitu kayak cemburu kan lain, tapi cemburunya sih berbuat maksiat kepada Allah. Itu yang dicegah oleh suami yang sama. Senantiasa teruskan aja, terusannya. Makanya ibu ketika berdandannya Allahumma inni as'aluka, udah baca dulu. Allahumma kama hasanta khalqi fahasibni. Ada yang lebih hebat ketimbang tampil, yaitu akhlak. Jadi kan itu senantiasa diingatkan oleh ibu, ya. Karena tadi ya bisik-bisik setan itu lebih kuat gitu kan. Pak Asep, kan dia paling jauh. Non. Mana yang dibuat berbisiknya? Makanya itu butuh banyak yang berbisiknya begitu. Sehingga Allah, ya Allah bukan saya, ya Allah aku berlindung padamu begitu ya. Sekali lagi tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Dan yang kedua, suami berdosa ditanggung, iya. Tapi istrinya pun tetap dosa. Begitu. Tidak terprovokasi dari bapak tadi. Sebab dalam hati itu ada iman, dalam hati manusia ada pilihan, kan tidak? Life is a choice, kan gitu? Itu pilihan. Whatever you want to say, whatever you want to do, you should be responsible. Mau diterjemahkan. Begitu ya, mudah-mudahan ibu menjadi salehah. Amin. Baik. Udah Ustaz kan sok aya di grup gitu ya, di grup itu sok aya. Ayo kita tahajud, bangun. Itu termasuk ria atau jadi ajakan gitu. Ya. Baik. Ibu antara ikhlas dengan dia itu tipis sekali. Dan yang tahu dia. Kalau dia bilang bismillah ya Allah, aku ingin ngajak orang lain sengaja. Bisa jadi ikhlas. Kalau dia sandarkan apa yang dilakukan itu Allah yang nyuruh. Ayah bakal kamu sana dia respon dari teman-teman, cuma ria, dia amuk tuh. Kalau ngamuk tuh ria. Tapi kaitan sarang manusia. Badan nolak, badan hayun, jangan agak atas ngalasan kewajiban untuk orang tua. Itu standarnya. Contoh lain, ibu masak, ibu karena Allah atau ria, cek suami kan, nah kita punya asin. Ibu masih disandarkan kepada nilai suami, ibu belum ikhlas. Masak sekalipun yang di rumah, iya. Tapi itu menjadi koreksian dia, ya Allah aku laksanakan semuanya karena Engkau. Maka suami makan dengan lahap tidak membuat ibu jadi jigimrang karena yang gembira gitu kan.
ataupun yang dihina sekalipun, saya mencatat, dihina, dicacikan, dicaci maki oleh manusia, kita tidak akan disapa, disanjung, dipuji, kita tidak akan jadi rembulan. Kita mendapatkan Allah. Itu jadi ikhlas dan tidak ini. Tetap aja tidak jadi marah. Ketika kita marah berarti sudah ikhlas. Tapi kalau kita sudah Gusti Allah. Sayyidina Ali ketika mau menebas musuhnya dalam satu peperangan, tiba-tiba diludahin. Ludahin orang kafir. Tapi itu saat mau menebas, ya berhenti. Musuh kan heran, loh Ali, bukankah kau tadi berniat menebas aku? Sekarang kenapa tidak jadi? Tadi sebelum engkau meludahiku, aku berperang bahkan membunuh karena Allah. Tapi begitu engkau meludahiku, muncul nafsuku ingin membunuh karena Allah, dan aku tidak mau untuk melakukan. Itu saja alaikum. Ibu pun begitu ngajak tanya, mau kadek-kadek Ojol akte. Ya, jadi kuncinya tidak akan bisa dinilai oleh orang lain. Silahkan. Apakah tambah gembira dengan banyaknya orang atau berapa orang, atau sedih atau malah menjadi down? Kalau itu masih ada belum jelas. Siapa pun itu, anak ibu muji, mama muji hebat masak, aku jadi semangat. Mama kurang uyang, wah mau masak bisa. Tapi yang akan dalam kehidupan saya. Maka ibu dia silakan. Itu berarti tidak akan beringsut, tidak akan bergeser, tapi seorang hamba dia mengadil Allah kecuali dia sedang bisa menjawab 5 pertanyaan. Satu pertanyaannya adalah libadani. Allah akan nanya tentang badan kamu. Ya Allah, aku sudah rawat tubuhku dengan olahraga, dengan makanan yang bergizi dan sehat. Aku rawat dengan tidur yang benar. Aku rawat dengan perawatan yang memang aku lakukan dan maka orang yang begitu bisa menjawab di hadapan Allah. Olahraga yuk. Askes, apa sih? Asal-kesan. Kalau langsung tidur saya itu kayak bapak diberi sih. Tidak. Saya akan diminta pertanggungjawaban tentang badan saya. Apakah karunia Allah yang Allah berikan itu dirawat, dijaga, dipelihara, dan disyukuri? Kita bersyukur ada itu semua. Kalau ini enggak, alhamdulillah. Siap-siap pertanggungjawaban di hadapan Allah. Iya. Tapi kalau makannya sebelah terus, mie instan terus, kemudian dipasang sehat terenak, maka pertanggung jawabannya Allah. Makanya ketika tidur bismika Allahumma ahya. Dan bahkan ada seorang ulama juga mengatakan begini, ya Allah, sholat tahajudku sama dengan tidurku ibadah. Sama begitu. Satu saat dia tidak sempat sholat tahajud karena kelelahan bekerja dan dia berdoa begitu. Dia tidak kemudian menyalahkan diri. Enggak. Ya Allah, sholatku dan tidurku sama ibadahku. Tidak. Terus ibak segala macam makan. Ya Allah, semata-mata ini untuk menjaga karunia dari Engkau, aku bersyukur padamu. Konsisten dengan itu, insya Allah sama. Ya, ibu memelihara. Maka olahraga sebenarnya tidak akan bisa memanjangkan umur, ya. Sebab Haji Mas Said mau satu olahraga dia. Futsal jam berapa sudah malam, kemudian GERD pingsan dibawa ke rumah sakit. Ada udah olahraga, kaset deh. Terus semangat melawan. Begitu. Jadi luruskan dia senantiasa.
hanya niat dalam lisan, hanya niat, kemudian teguhkan dengan amal salehnya, sehingga insya Allah di hadapan Allah nanti Allah akan naik. Soalnya Allah tahu betul apa yang terlihat dan apa yang dalam hati, kan begitu ya. Jadi ibu-ibu harus senantiasa menguatkan niatnya, menguatkan niatnya. Ini sering kali ya, mohon maaf ya, anak perempuan kita nikah di dandan itu, luruskan niat. Apa coba? So kalau dandannya hanya untuk dilihat orang, mohon maaf. Luruskan niat. Termasuk ibu yang datang juga begitu. Luruskan niat. Agar menjadi ibadah. Ibu dandan iya, tapi menjadi ibadah. Tapi ada juga yang dandan tapi kemudian Ibu sekarang kamu berapa? Ustaz, hayong nu didoakeun mun teu damang serangan. Badai ku ibu ada Aku ibad. Ibu insya Allah yang hadir hampir 40 lebih ya, insya Allah. Orang doakan saudara-saudara kita ada yang sakit. Nama yang sakit Ibu Neng Helwa, Ibu Elis Rita, Ibu Dini, kemudian cucunya Bu Eli, gitu ya. Ada 4 orang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha memberi penyakit, tapi Engkau lah yang akan mencabutnya. Ishfi ma syi'ta ya Allah. Semoga ya Allah sesuai dengan kehendak Engkau, menjadikan sakitnya adalah penebus dosa mereka ya Allah. Amin. Dan mereka kembali kepada Engkau dengan bersyukur ketika sehat. Terkhusus sekali lagi Ibu Nekelwa, kemudian Ibu Elis, Ibu cucunya Ibu Eli dan Ibu Dini. Kemudian yang meninggal ini rentang waktu kapan Bu? Udah lama. Ada yang lama, Ya, ada yang ada yang lama dan baru ya. Ibu Artika, kemudian Ibu Uji, Ibu Zanisa, Ibu Kopi, Ibu Siti Nurhaida, Ibu Aisyah. Di bapak-bapaknya ada Ibu Bapak Umar, Bapak Isip Tosin, Bapak Mas Duki, Bapak Armei, Bapak Heri, Bapak Wadi, Bapak Danu, Bapak Dede Satidi, kemudian Bapak Atan, Bapak Oong, dan Bapak Warfan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum wa'krim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Amin. Ibu orang doa orang sadaya. Alhamdulillah syukur bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan 'ama wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Duhai Allah yang Maha menatap, duhai Allah yang Maha melihat, duhai Allah yang Maha mengetahui isi hati ya Allah. Kami ya Allah hamba-Mu bersimpuh di rumah ini memanjatkan doa kepada Engkau. Oh, ampuni dosa kami seburuk apapun kami di masa lalu ya Allah. Ampuni kehilapan kami, ampuni dosa kami, dosa yang
disengaja maupun dosa yang tidak sengaja, dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nampak, maupun dosa yang kau ketahui itu dosa sementara kami tidak tahu itu dosa. Ya Allah, maghfir lana ya Allah, maghfir lana ya Allah, maghfir lana ya Allah, innaka antal ghafurur rahim. Duhai Allah, Engkau panjangkan usia kami, sebab ternyata Engkau berikan kesempatan agar kami bisa memperbaiki diri, beristighfar atas masa lalu, ya Allah. Dan Kau berikan kesempatan agar kami berbekal lebih banyak untuk menemui-Mu, ya Allah. Rob, terkhusus kami yang berkumpul di tempat ini, Rob, inna nas'aluka al-jannah. Kami mohon kepada-Mu surga-Mu dengan keridhaan-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Dan kami berlindung, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, kemurkaan-Mu dan neraka-Mu, ya Allah. Kami pun berdoa untuk orang tua kami, ya Allah, Maha Apa, kasih sayang mereka, ya Allah. Kalaupun mereka belum pernah melaksanakan ketaatan kepada Engkau karena keimanan mereka, kasih sayangilah mereka, ya Allah, yang sudah dalam alam barzah. Istirahatkan, tidurkan dengan karunia-Mu, ya Allah. Dan orang tua kami yang masih ada, ya Allah, jadikan sisa umurnya umur yang berkah, ya Allah. Mama, Roh, Engkau amanahkan kepada kami anak-anak. Jadikan mereka pendidik mata, ya Allah. Pendidik mata akan kami senang melihat mereka taat padamu. Roh, jadikan kami tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, ya Allah. Dengan karunia dan ridha-Mu pada kami, kuatkan kami, ya Allah, menghadapi segala ujian yang Kau berikan kepada kami. Kuatkan pula kesabarannya, ya Allah, sehingga kami bisa menyikapi keimanan dan bisa melaksanakan amal soleh. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillah. Ibarat al-Fatihah. Ketiadaan sana kelambatan. Semoga Allah mempertemukan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.